Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 dan 3, muatan pelajaran IPS. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. 1. Pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. 1. Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 17 terjadi kembali pertempuran di Gedung Bank Internasio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu, Brigadir Jenderal AWS Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan tentara Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Tanggal inilah yang dijadikan sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Istiman gugur.
Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa, didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadi pertempuran di Bandung bagian utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung bagian selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Rancangan pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat di masing-masing negara tersebut. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan atau waduk, dan contoh pembangunan yang lainnya. Sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah.
Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno tersebut disebut sebagai Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian dimusyawarahkan kembali oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, terbentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. 2. Tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya dari daerah lain. 4. Mau mempelajari budaya daerah lain. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Now, let's close our study by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.